Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi, baik itu bertanya atau memberikan komentar dari video ini, khususnya pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan kepada narasumber juga di kolom pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari pembicaraan kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Ada begitu banyak jemaat di gereja dengan permasalahan yang tidak terungkapkan, seperti masalah mental dan seksual. Namun kini hal-hal tersebut mungkin karena COVID atau karena alasan lainnya lebih terekspos. Salah satunya ialah mengenai gender dysphoria. Apa itu? Dan bagaimana para pastor, para hamba Tuhan bisa mengidentifikasi dan menolong mereka dengan isu gender dysphoria ini. Bersama dengan saya ada Ibu Iis Aksa dari Surabaya, seorang psikolog dan rohaniwan dan sahabat setia dari Ngopas. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya, Ibu Iis. Senang sekali Ibu bisa kembali untuk memberikan kepada kita pencerahan, Ibu, kelihatannya, Bu, mengenai hal ini. Karena memang mungkin tidak banyak dibicarakan. Saya yakin dan percaya mungkin ini topik yang sangat menarik juga buat Ibu. Apakah mungkin Ibu pertama-tama mungkin pertanyaannya ada pengalaman pribadi ataukah misalnya ada klien yang mungkin mengalami isu seperti ini? Ibu mungkin bisa sedikit sharing kepada kami? Ya, maaf tadi agak sedikit ralat bahwa saya bukan psikolog, saya konselor. Iya, konselor, Bu, maaf. Ya, oke. Baik. Apakah saya pernah berjumpa dengan mereka? Ya, di ruang-ruang konseling saya berjumpa dengan mereka. Jadi apakah mereka menjadi sebenarnya kondisi ini membuat mereka merasa bisa mengatasi dengan cepat? Tidak. Gitu. Jadi sebenarnya untuk memahami bagian ini dan bagaimana menolong mereka itu menurut saya satu perjalanan yang panjang, perjalanan iman, perjalanan rohani, perjalanan untuk hidup berkemenangan, itu perjalanan yang sangat panjang. Jadi kalau ini bisa dimunculkan dan ini bisa kita bahas sama-sama, membuat kita aware bahwa mereka ini ada sekitar kita dan sebenarnya tidak mudah mereka mengatasinya, maka saya senang supaya ini juga membuat kita sama-sama bagaimana punya upaya-upaya yang efektif menolong mereka. Bukan saja upaya secara pribadi di sebuah gereja atau seorang pastor yang menolong, tetapi mungkin bisa efektif dengan tim misalkan. Atau nanti kita punya ya angan-angannya, punya tempat yang lebih untuk bisa menampung mereka dan menolong. Ya, itu beberapa yang bisa muncul. Baik. Jadi kalau misalnya seorang pastor mungkin sudah bisa mengidentifikasi masalah ini adalah masalah gender dysphoria, ataukah ada ungkapan dari yang bersangkutan bahwa mereka mengalami isu ini, itu hanya sebuah langkah awal kelihatannya ya, Bu, ya. Benar banget, benar banget. Dari sebuah journey yang sangat panjang sekali kelihatannya ke depannya. Ya. Baik, Bu. Mungkin, Bu, kita bicarakan terlebih dahulu. Banyak yang tidak mengetahui apa sebetulnya gender dysphoria ini. Ibu kira-kira bisa memberikan definisi yang simple, yang mudah kepada kami? Ya, oke. Tapi sebenarnya, thank you sebelum saya menguraikan. Nah, gender dysphoria ini bisa jadi ya istilahnya agak baru ya, apalagi di Indonesia mungkin jadi agak baru. Tetapi sebenarnya kondisi ini sudah banyak dirasakan oleh teman-teman transgender. Gitu. Jadi walaupun istilah baru, tapi bukan hal baru yang dialami. Itu poinnya. Nah, apa definisinya? Saya melihatnya itu kalau mau sederhanakan, gender dysphoria adalah tekanan psikologis yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir dan identitas gendernya. Jadi
gap antara ini. Jadi semakin gap ini menimbulkan self konflik, kok aku begini, gitu. Waktu makin rasakan self konflik itu dan kemudian menimbulkan begitu banyak pertanyaan, misalkan sampai kenapa Tuhan izinkan seperti ini, kenapa aku kok nggak berubah, aku sudah percaya Tuhan tapi itu jadi berkembang menjadi sangat luas dan self konfliknya jadi makin tajam. Nah, semakin tajam self konfliknya, makin rumit self konfliknya, itu yang membuat jadi tadi menolong dia itu menjadi satu perjalanan pelayanan yang panjang baginya dan bagi kita yang menolong. Baik. Jadi kelihatannya ini ada masalah internal kelihatannya yang terjadi ya Bu ya dari yang bersangkutan ini. Dan tentunya kita harus mencoba untuk membantu mengidentifikasikan masalah ini dan juga membantu untuk menangani. Jadi penanganan itu mungkin adalah sesuatu hal yang berikutnya, tetapi terutama yang paling penting itu adalah untuk mengidentifikasikan apakah memang betul ini masalah yang dialami. Nah, tadi Ibu sendiri bicara mengenai transgender. Kalau transgender kita lebih sering dengar Bu istilah ini Bu. Lalu apa bedanya Bu antara gender dysphoria ini dengan transgender? Ya. Kalau transgender adalah seseorang yang jenis kelaminnya ditetapkan saat lahir, tentu saja ditentukan saat lahir itu ditentukan oleh dokter dan biasanya melalui atau biasa alat kelamin yang lihat yang keluar yang di luar yang kelihatan dan mereka merasa tidak sesuai dengan identitasnya. Itu transgender secara umum. Jadi memang kalau begitu apa bedanya? Maka bedanya kalau gender dysphoria itu adalah tekanan psikologis yang membuat dia kebingungan atau tadi yang melahirkan self konfliknya. Kalau gender dysphoria. Kalau transgender dia sudah merasa dan biasanya mereka itu merasa iya aku beda begitu. Jadi transgender itu secara kelompok umum dan di antara transgender ada gender dysphoria. Jadi artinya adalah ada orang-orang transgender yang tidak lagi merasa tekanan psikologis terhadap perbedaan itu. Banyak faktor. Apakah itu karena proses penerimaan atau dia sudah akhirnya arti penerimaan macam-macam ya. Jadi penerimaan bahwa aku ini sebenarnya badanku laki, istilah yang mereka sering katakan ya, badanku tuh laki, tapi hatiku tuh perempuan. Itu yang saya sangat sering dengar percakapan di ruang-ruang konseling yang saya ada di situ atau di media ya selalu ngomong itu. Jadi itu menjadi pembelaan mereka bahwa seperti itu. Maka orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk berkata, oh ya aku memang badanku laki tapi aku perempuan, maka dia akan berperan atau berganti baju atau apa menjadi perempuan, maka tidak lagi itu menjadi tekanan. Jadi kalau gender dysphoria itu proses tekanan itu yang menimbulkan self konfliknya kemudian dan itu yang membuat jadi kemana-mana masalahnya. Stresnya, imannya goncang mungkin atau ya proses panjang yang kita bisa uraikan itu menjadi sangat luas dengan banyak aspek yang mereka alami. Jadi kelihatannya hanya ada beberapa orang transgender saja kelihatannya ya yang mengalami gender dysphoria ini. Jadi kelompoknya itu lebih kecil begitu ya Bu ya dibandingkan dengan transgender secara umum ya. Kalau yang Ibu lihat sejauh ini apakah lebih banyak yang bisa menerima atau lebih banyak yang mengalami self conflict itu Bu? Itu saya belum menemukan surveinya. Tetapi yang seperti tadi Pak Kian katakan, ini masalah kadang-kadang yang tersembunyi. Karena self konflik ini adalah self konflik yang tidak mudah diterima oleh orang lain atau komunitas Kristen atau komunitas di dalam gereja. Jadi kalaupun ada gender dysphoria, ada sesuatu di dalamnya yang memang itu muncul tapi nggak bisa dikatakan atau tidak mau dikatakan dan itu benar-benar tersembunyi. Nah,
teman-teman yang seperti inilah yang menurut saya jauh lebih kasihan, karena dia seakan-akan sendirian untuk mengatasi itu. Karena tadi gereja kadang-kadang belum siap, sehingga ketika dia, bukan hanya gereja atau orang tua yang dia share dengan orang tua aja, "Mah, kok aku begini?" Begitu. Itu belum kalimat selesai, saya duga banyak orang tua yang marah duluan. Wow, Marah ya, duluan. jadi belum apa-apa sudah diresponi dengan omelan-omelan atau mungkin dengan dengan katakan bahwa apa sih kamu kok begini begitu ya, Betul, ngaco-ngaco aja punya ide seperti ini begitu. betul. Ya memang kebanyakan Bu yang selalu kepingin diketahui ialah apa sih sebetulnya yang menyebabkan atau kapan ini kapan ini terjadi awal muasalnya sehingga bisa terjadi seperti ini gitu. Apakah ini disebabkan dari faktor eksternal ataukah faktor internal? Tadi Ibu udah bicara kan ini sebetulnya adalah konflik internal, tetapi apakah penyebabnya itu eksternal ataukah internal begitu, Bu? Iya, kalau saya melihatnya sih sebenarnya internal dan eksternal. Hmm, Karena ya ini banyak pendapat, ya, banyak ya, pendapat kan ya, untuk menyimpulkan mereka seperti apa. Kalau dari apa yang saya pelajari, tentu saja basic saya adalah firman Tuhan. Maka hmm, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, raja, dan Tuhan mau kita berperan sebagai laki-laki sesuai dengan jenis kelamin yang waktu proses dilahirkan di dunia ini, dan sebagai hmm, perempuan yang seperti itu. hmm, Jadi artinya adalah sebenarnya ini adalah sesuatu yang internal sifatnya, begitu. hmm, Karena Tuhan ciptakan hmm, itu. Tetapi hmm, kemudian kenapa ini bisa dikaitkan internal? Ya, dosa dan lingkungan, atau hmm, tanpa disadari papa mama mengharapkan anak laki-laki, jadi anak perempuan yang lahir pun sudah hmm, disiapkan bajunya, baju warna-warna laki-laki misalkan, padahal waktu di kandungan udah tahu nih perempuan, tapi sudah terlanjur beli baju model suasana atau model-model laki, tetap aja digunakan, dikenakan, dan tanpa hmm, sadar hal-hal hmm, itu bisa terjadi. Nah, hmm, tapi satu sisi, ini bicara kompleks banget. Satu sisi juga bisa jadi ini hmm, ada sifat dasarnya, kan ada sifat dasar seseorang yang memang lahir tuh dengan sifat dasar, dengan nuansa atau apa, sesuatu yang sangat kuat dengan maskulinitasnya, walaupun perempuan. hmm, Jadi yang kita bilang hmm, tomboy, ya begitu. hmm. Tapi ada anak perempuan yang sangat feminin gitu. Iya, Ada iya. anak-anak yang laki-laki yang memang halus gitu, hatinya halus, Hmm, sensitif kayak perempuan begitu. hmm, Memang hmm, ada, dan itu sifat dasar, itu produk dari macam-macam menurut saya, herediter, pola asuh, lingkungan, menjadi begitu. Nah, hmm, kalau paling hmm, tidak bicara dua aspek ini saja, maka pada hmm, waktu kecil kalau dia anak laki dan mulai, kok aku suka masak ya, gitu. hmm, Kok aku hmm, nggak suka dengan main lompat-lompat misalkan begitu. Lompat-lompat kayak anak laki yang lain yang lari-lari naik pohon misalnya, seperti kok aku hmm, enggak ya. hmm, hmm, Nah, kok waktu bicara kok aku enggak ya, dan itu tidak pernah dibicarakan. Nah, menurut saya itu hmm, bisa menjadi salah satu sumber membuat hmm, dia sudah mulai merasa sejak kanak-kanak, kok aku beda ya, hmm, begitu. Padahal hmm, bagi saya hmm, perbedaan itu sifat dasar yang tidak selalu menjadi satu tanda atau menjadi seperti pembelaan. Nah kan, karena sejak kecil aku ini sukanya masak-masakan, begitu. hmm, Maka itu penanda bahwa aku ini memang, kemudian walaupun badanku laki, hatiku perempuan, berarti aku hmm, transgender. Nah, kemudian memberikan pembelaan-pembelaan yang lain, begitu. hmm. Baik, baik. Jadi Ya, kelihatannya ini bisa diidentifikasikan dari waktu anak-anak masih kecil atau bahkan juga ketika ya. remaja kelihatannya ya, Bu ya? Oh ya, Hmm, nah, hmm, pada umumnya yang datang kepada saya, yang kemudian mereka menyimpulkan diri akhirnya saya lesbian, dia punya hmm, identitas begitu, ketika ketemu hmm, saya lesbian. hmm, Itu dia hmm, mengatakan ada keraguan identitas itu sejak hmm, kanak-kanak sebenarnya. Cuma tadi nggak mau diomongin. hmm, Karena hmm, diomongin, waktu dia selalu
ya klien saya tidak banyak sekali, tidak, tapi dengan beberapa puluhan ini, dari sekian banyak ini, selalu ada hal yang sama, yang senada, yaitu bicara begini, saya sejak kanak-kanak itu rasa kok Bu, tapi saya semakin terkonfirmasi itu waktu remaja, begitu. Nah, kenapa waktu remaja itu seperti menjadi titik tolak, ini aku, begini-begini, identitasku begini-begini. Itu menurut saya adalah melalui apa yang dibaca, apa yang diketahui dari teman-temannya. Dan konfirmasi teman-teman ini menjadi konfirmasi seakan-akan, ya memang aku begitu. Nah itu loh bahayanya kalau mereka, anak-anak remaja sekarang, bacanya atau infonya, pengetahuannya dari Google, plus dari teman-teman. Yang benar-benar tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak ada pengoreksian di sana. Saya ulang, nggak ada pengoreksian begitu. Jadi karena nggak ada pengoreksian, ya namanya juga nggak ada pengoreksian, berarti ya jadi konfirmasi begitu. Iya, dan juga kelihatannya pada saat ini dengan adanya kemungkinan untuk misalnya seperti di Barat begitu ya Bu ya, ini kan mereka banyak untuk merubah status hukum misalnya, apakah itu identitas seksualnya. Sekarang itu kalau misalnya kita sign up misalnya account di Facebook itu gendernya itu bisa ada 12 apa 20 begitu ya. Jadi bisa tinggal pilih. Terus kemudian juga misalnya dengan prosedur medis dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah memang ini juga mendukung ya? Jadi seseorang yang transgender itu mereka itu pikir ya sudahlah sekaligus aja gitu maksudnya. Jadi dunia media massa itu memberikan seakan-akan memberikan fasilitas yang sangat luas. Akhirnya mereka memilih begitu, bukan memilih kebenaran yang Alkitab sudah sampaikan. Jadi itu sebabnya menjadi penting sekali waktu kita menolong mereka, maka kita kembali kepada hal yang paling mendasar. Mereka ini siapa? Dalam arti aspek rohaninya ini seperti apa begitu. Karena ini menjadi penentu mereka kembali kepada konsepnya berdasarkan apa. Saya tidak memungkiri bahwa banyak teman-teman yang mengalami gender dysphoria atau tekanan psikologis ini benar-benar mereka bukan mau senang-senangan, tapi benar-benar mereka mengalami self konflik itu sangat serius begitu. Jadi kadang-kadang ada mereka yang berkata, ini orang di luar saya, di luar kami, itu seakan-akan enak aja begitu loh. Tetapi kamu yang nggak rasakan diri sendiri yang sedang bergumul begitu. Nggak bisa untuk berkata secara fisik laki, ya kamu laki, jadilah anak laki-laki, jadilah anak laki yang maskulin begitu. Kalimat itu, pemahaman itu tidak secara otomatis membuat mereka itu benar bisa menjadi maskulin karena tetap hatinya merasa, saya ulangi, hatinya tetap merasa kayak feminin begitu. Jadi memang ini kelihatannya ada banyak faktor, faktor internal, faktor eksternal, faktor pendukung dari masyarakat juga kelihatannya. Apakah itu memojokkan atau juga mendukung begitu ya Bu ya, di satu pihak ya. Jadi ini semuanya betul-betul menjadi faktor-faktor yang menyebabkan hal-hal ini gitu. Nah memang yang menjadi pertanyaan itu adalah sekali lagi di mana peranan gereja nanti pada akhirnya ya Bu ya. Tapi mungkin sebelum Ibu bicara mengenai peranan gereja, kira-kira ada hal-hal lain Bu yang Ibu ingin bicara khususnya mengenai transgender ini Bu, dalam arti bagaimana penegasan-penegasan ini mereka bisa peroleh, apakah itu di dalam masyarakat, apakah betul menurut observasi Ibu masyarakat juga semakin mendukung ataukah masyarakat semakin memojokkan sebetulnya orang-orang ini. Ya. Betul. Kadang jadi susah untuk ketika berbicara tentang konteks bagaimana dunia sekarang. Dunia sekarang ini dunia yang sangat pragmatis dan jauh dari kebenaran. Kalaupun komunitas-komunitas yang dunia itu sampaikan, seakan-akan itu pembenaran dan pembelaan kan Pak? Membela mereka dengan memberikan hak hukum kepada mereka,
gampangnya mencari tempat untuk operasi plastik. Bagaimana banyak komunitas yang menerima mereka, merangkul mereka seperti itu. Gitu. Nah itu yang membuat jadinya kita yang orang percaya, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu jadinya menjadi sulit sekali untuk bisa hidup dalam kebenaran karena masyarakat lingkungan sepertinya menerima ya. Ya, welcome terhadap mereka dan keputusan mereka. Saya ketemu ada dari sekian banyak, saya ketemu, saya nggak bisa sebutkan psikiaternya, dia psikiater sekuler sekali, dan bilang begitu. Baik. Bilang begitu. Jadi artinya adalah, kenapa sih jadi stres kalau kamu ini merasa perempuan? Ya sudah, jadilah perempuan. Gitu. Jadi pragmatis banget begitu. Maka malah si psikiaternya itu bilang begini, oke, saya carikan kamu komunitas yang seperti kamu. Jadi kamu tidak stres karena komunitasnya sama. Sama juga dengan teman yang kecenderungan untuk perempuan tapi merasa di laki-laki, kemudian pada akhirnya dia ngambil keputusan menjadi lesbian. Nah, itu adalah dicarikan oleh si psikiater ini komunitas yang sama. Dan teman ini yang masuk komunitas itu tuh ngomong begini, benar Bu Iis, ketika aku masuk komunitas itu, aku jadi self konfliknya mereda dan merasa aku diterima. Jadi akhirnya dia, walaupun dia tidak operasi, tapi dia sudah pakai baju kayak laki-laki, berperan seperti laki. Iya, jadi kelihatannya dari pembicaraan kita tadi, Bu, bahwa kelihatannya identitas gender itu berbeda ya dengan ekspresi gender kelihatannya ya. Ya, benar. Kalau mau dikaitkan ekspresi gender, ini lain lagi gitu. Lain lagi dalam arti bahwa memang ekspresi gender itu bisa jadi ini hanya benar-benar kepentingan tertentu, misalkan untuk pertunjukan. Jadi benar-benar dia laki-laki, tapi karena pekerjaan, maka dia mengekspresikan diri kayak perempuan. Tetapi ada yang tadi itu kayak teman-teman dengan gender dysphoria ini gitu. Benar-benar ketika dia merasa dia laki-laki tapi dia menggunakan pakaian perempuan, dia merasa sekali lagi merasa bahwa ya aku lebih senang, aku merasa lebih cantik begitu. Dan dia benar-benar kalau dia ini berputar-putar memakai baju perempuan, padahal kalau kita lihat secara normal nggak pas banget, tapi dia merasa ada sesuatu yang dia senang gitu loh, ada sisi ini aku begitu loh. Jadi itu yang menjadi hal yang sangat kompleks dan ya benar-benar ya kita minta Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk menolong mereka ini yang sebenarnya itu menjadi sangat kompleks. Termasuk juga selain ekspresi gender adalah orientasi seksual ya Pak. Itu beda lagi ya Bu ya kelihatannya ya, orientasi seksual. Ibu bisa sedikit jelaskan hubungannya gitu ya dengan identitas gender ini dengan orientasi seksual sedikit saja Bu? Ya, kalau orientasi seksual itu adalah ketertarikan secara seksual, ketertarikan. Jadi kalau berkaitan dengan ketertarikan ya bisa jadi teman-teman yang transgender, kemudian di antara transgender ada mulai kebingungan, masa kebingungan self konflik yang disebut dengan gender dysphoria. Nah, di dalam pergumulan-pergumulan itu mereka kemudian tanda kutip merasa bahwa dia menyukai sesama jenis. Jadi orientasi seksualnya, maka karena dia merasa kemudian mengkonfirmasi bahwa aku memang penyuka sejenis, maka dia identitas dirinya adalah jadi lesbian. Bisa seperti itu. Itu orientasi. Tapi apakah ada teman-teman yang transgender kemudian orientasi seksualnya tidak berubah? Maka saya banyak beberapa bacaan dan itu ada gitu. Cuman kadang-kadang kasihannya mereka ini adalah kalau di Indonesia ya, saya belum punya hasil survei, tapi kalau saya baca dari media atau kelompok-kelompok tertentu, mereka akhirnya karena transgender
merasa tidak punya tempat, akhirnya dimanfaatkan orang tertentu untuk akhirnya melakukan, ya mungkin bukan pelecehan seksual, tetapi akhirnya tanda kutip dijual, dibeli untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diinginkan oleh para homo ini, kelompok-kelompok gay misalkan. Jadi itu menjadi sangat kompleks untuk bicara. Baik. Terima kasih banyak, Bu Is. Bu, sekarang tentunya Bu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana gereja Bu melayani. Kelihatannya tahapan awalnya ini seperti apa gitu loh, Bu. Dan kemudian nanti langkah-langkahnya ke depannya seperti apa. Ibu Is mungkin bisa berikan pendapat menurut Ibu kira-kira bagaimana tahapan awal dan juga penanganannya nanti. Ya, kalau ini konteks gereja ya, jadi konteksnya benar-benar ini gereja, konteksnya itu adalah jemaat. Maka yang paling awal sebenarnya mengenali mereka itu dengan cara yaitu misalkan kita buat seminar umum saja untuk kita ini tahu bagaimana cara mereka bertanya, dan mungkin dari situ kita akan tahu di antara jemaat mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada. Karena sifatnya umum. Jadi kalau umum gitu kan bisa terbuka, mau nanya apa aja boleh, gitu bisa muncul. Nah, pada waktu sudah mulai mengerucut, dari sekian banyak jemaat mulai mengerucut, ada beberapa orang bertanya atau memberikan informasi, baru kita kemudian punya catatan awal, kenali mereka dari kerohanian mereka. Karena orang-orang yang, pengamatan saya, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan mengalami ini jauh lebih berat, karena dia merasa kok aku beda dengan apa yang Tuhan mau, gitu, dibanding dengan mereka yang kerohaniannya so-so begitulah ya, yang sederhana itu. Jadi kelihatannya masalah kerohanian tetap menjadi hal yang mendasar yang perlu dilakukan oleh seorang hamba Tuhan ataukah seorang pelayan di dalam gereja, di dalam menangani misalnya mereka yang ada di dalam masalah gender dysphoria ini ataupun juga transgender ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah awalnya apa lagi Bu? Ya, selain kita tahu kerohanian, baru ketika kita mulai fokus kepada someone, seseorang yang kita mau layani, maka selain kerohanian yang paling utama, karena itu menjadi sangat penentu self konflik yang sangat kuat. Yang kedua adalah masalah psikologisnya. Kemudian secara fisik ini tubuhnya kayak apa? Apakah memang perempuan tapi gempal banget sudaan gitu, atau sebenarnya masih feminin? Kemudian relasi dengan keluarga secara umum. Nah, 4 aspek ini menjadi dasar untuk kita mengantongi tahap awal untuk kita mau seperti apa, melayani yang mana dulu. Ketika kita tahu yang mana dulu dari keempat aspek ini, nah itu menjadi pintu masuk untuk kita bisa menjangkau mereka efektif, menjangkau mereka. Misalkan dia datang dengan masalah-masalah psikologis, ya berarti pintunya itu yang kita buka, walaupun tetap kita akan cari tahu masalahnya psikologis, tapi di balik itu kita pasti akan menggiring masalah rohani, karena itu menjadi dasar pemulihan di sana. Baik. Terus kemudian setelah itu tentunya kalau misalnya mereka sampai datang Bu ke tim hamba Tuhan, apakah mungkin ke seorang hamba Tuhan di dalam gereja, apa yang harus dilakukan Bu oleh hamba Tuhan di dalam kasus ini misalnya? Ya, kalau sudah dia datang kepada hamba Tuhan, berarti ini luar biasa, ini anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah digiring untuk masuk kandang begitu kan. Tinggal bagaimana kita hamba Tuhan atau tim hamba Tuhan betul-betul minta Tuhan betul untuk bisa mengefektifkan proses konseling yang perlu dilakukan, proses konseling. Kenapa? Karena dia sudah datang. Kalau kita tadi itu secara umum ini bikin seminar gitu, kemudian secara umum ada yang ngasih informasi kepada pastornya, kepada gembala sidang atau tim bahwa ada nih remaja yang begini, ada nih pemuda yang begini. Kalau di antara teman-temannya mungkin kan ada yang bisa cerita. Nah,
itu akan membuat kita harus mendatangi mereka untuk melayani. Nah, itu butuh upaya tersendiri untuk bisa merangkul mereka gitu. Karena Baik. karena setelah itu kita perlu mencari tahu gitu sebenarnya apa yang menjadi kesulitan mereka untuk menghadapi self conflict ini gitu. Iya, dan ini pun juga saya yakin perlu pertanyaan-pertanyaan yang tidak memojokkan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun sebuah keyakinan untuk dia bisa membagikan lebih lagi mengenai apa yang terjadi sebetulnya di dalam dirinya ya Bu ya. Ya. Nah, langkah-langkah pemulihan lainnya bagaimana Bu? Kalau misalnya Ibu bisa bagikan ini, karena para pastor saya yakin dan percaya sedikit banyak mengalami hal-hal ini, khususnya jemaat yang mungkin mempunyai masalah-masalah ini, Bu. Silakan, Bu. Iya, kalau tadi itu dari tahap awal, tadi yang kita bilang itu tahap-tahapan awal yang kita tahu, jadi langkah-langkah dasar. Tapi memang sebelum sampai kepada perencanaan pemulihan, maka memang mau nggak mau untuk melakukan atau proses konseling kepada mereka ini memang butuh keterampilan khusus. Penjangkauan yang merangkul, setuju sekali yang Pak Kian sampaikan, penjangkauan yang merangkul, benar-benar ini kuncinya, karena merasa diterima. Kalau kita atau jemaat ini, klien ini, merasa gereja tidak menerima, maka kita akan kaget-kaget kalau dia akhirnya keluar dari gereja, supaya bisa diterima oleh lingkungan. Kenapa? Karena self-conflict tadi itu menimbulkan banyak kegelisahan, banyak hal pergumulan yang dia butuh tempat teduh begitu. Jadi itu kunci. Nah, kalau kita sudah sampai kepada tahap bahwa kita ini sudah mempunyai proses itu dan kemudian kita sudah sampai kepada tahap dia mulai terbuka dan sudah terbuka, baru kita merancangkan pemulihan. Dan bagi saya ada rancangan pemulihan yang paling awal itu pulih untuk di dalam imannya dalam Kristus. Karena mereka juga sangat biasanya juga mempertanyakan Tuhan ya Pak. Mempertanyakan Tuhan. Kok aku nggak lahir normal? Aku juga pengen normal, misalnya gitu. Kok Tuhan begitu? Aku sudah berdoa, kok aku nggak berubah? Aku sudah saat teduh, sudah pelayanan, kok aku tetap begini, begitu. Jadi itu biasanya pergumulan yang sangat berat bagi mereka. Dan kita perlu, dan kita perlu memberikan semacam sebuah konviksi juga kepada mereka bahwa memang Tuhan mengasihi mereka di dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, apapun identitas boleh dikatakan yang mereka pikir mereka miliki ya Bu ya. Nah setelah itu Bu, kira-kira hal-hal apa lagi Bu di dalam proses pemulihan ini yang bisa para pastor lakukan? Ya, kalau sudah dari konsep atau dari tahap kerohanian sudah, maka langkah yang kedua itu adalah dia mulai kita menolong mereka untuk bisa menerima dirinya yang berbeda ini dan bagaimana mereka diberikan pelatihan-pelatihan komunitas untuk dia merasa bahwa memang aku laki-laki tapi aku halus hatiku, misalnya seperti itu. Nah, aku lebih feminin, nggak apa-apa, lebih feminin. Kalau akhirnya punya pekerjaan yang lebih feminin, misalkan merangkai bunga, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Dalam arti adalah konfirmasi kalau sampai itu terjadi tadi kan faktornya kan banyak gitu. Kita sekarang di zaman akhir semacam ini adalah dosa itu luar biasa, macam-macam pola asuh lingkungan menjadikan dia begitu. Nah kalau memang ternyata begitu, yang penting adalah sebuah kesadaran kamu tetap menjaga orientasi seksualnya, satu. Yang kedua, menjaga ekspresi gendermu tetap. Ekspresi gender itu sesuai. Itu gitu. Mau tetap masih agak feminin nggak apa-apa. Kalau kaum perempuan masih tomboy nggak apa-apa. Tetap melayani dan gereja mesti menampung mereka juga. Itu rencana pemulihannya lebih kepada penerimaan dan menolong mereka untuk melatih diri menjadi semacam itu. Dan yang ketiga adalah mereka tetap bisa hidup produktif dan efektif disembari dengan relasi yang sehat. Sekali lagi, ini tiga perencanaan langkah, ini ujung. Tapi menurut saya,
kita perlu ini terjadi. Jadi konselingnya tidak nowhere begitu loh. Muter-muter, muter-muter, dia curhat, kita doakan, selesai begitu. Enggak, tapi kita harus punya progres arahan ini gitu loh. Nah, ini menjadi penting sekali perencanaan ini yang kadang-kadang untuk teman-teman yang kurang terlatih itu jadinya enggak kepada lihat ujung. Jadi akhirnya muter-muter di sini. Kalau tahu kita kehilangan dia atau seperti apa. Gitu. Baik. Jadi kelihatannya harus ada sebuah tujuan kita, kemana kita mau mengarahkan hal ini, dan tentunya kita kepingin untuk mereka bisa diterima oleh Tuhan, mereka bisa diterima oleh komunitas juga, dan mereka juga merasa sebuah confident gitu ya, bahwa kalau misalnya mereka memang adalah orang-orang yang dapat diterima. Walaupun juga kita tetap harus menjaga kebenaran firman Tuhan. Baik, Bu, kalau misalnya ada kasus-kasus berat, tentunya Ibu pasti akan mengusulkan untuk rujukan, Ibu. Kira-kira apa saja nih, Bu, kalau misalnya rujukan itu perlu dilakukan, indikasinya seperti apa, Ibu? Ada saran kira-kira? Ya. Nah, kalau kembali kepada pembicaraan yang lalu, kapan kalau ada kasus di Ngopas yang lalu ya, Pak. Jadi pada waktu betul. kalau itu ada hamba Tuhan yang memang bukan latar belakang magister konseling misalkan, bukan latar belakang psikolog misalkan, terus menghadapi klien ini dengan gangguan emosi yang sangat berat, mau nggak mau mesti rujuk kepada psikolog dan psikiater. Atau ada tim-tim memang ada tim yang bisa menolong mereka, membackup mereka gitu. Apalagi kalau ternyata si klien ini tidak lagi kooperatif, diajak ngomong diam aja, tunduk begitu, atau menunjukkan bahwa ya tapi nggak datang, pertemuan berikutnya nggak datang. Nah itu menurut saya tanda-tanda dia tidak kooperatif, atau dia secara tidak sungkan bilang begini, Pak atau Bu, kalau saya kepingin ke psikolog, kemana? Itu terang-terangan banget. Itu berarti harus tahu para hamba Tuhan kalau misalnya kelihatannya ini memang sudah waktunya untuk pergi ke psikolog ya kelihatannya. Iya. Tapi saya kira kita perlu sensitif juga kalau memang ini menjadi rumit, karena ini sebenarnya juga tidak sederhana begitu. Iya. Tapi Pak Kian, sebenarnya dari pembicaraan ini masih banyak hal yang digali ya Pak. Untuk sebenarnya ini hanya benar-benar hanya pemicu pembicaraan saja, banyak hal yang di dalam yang memang perlu dibahas lebih jauh untuk lihat detailnya, menolong mereka bagaimana. Baik. Ibu Iis, tentunya kalau misalnya ada banyak pertanyaan nanti Ibu jangan kaget karena kami juga ingin mendorong para penonton yang mendengarkan untuk bisa berinteraksi dengan Ibu Iis, dengan kami, dan juga tentunya gunakan kolom komentar yang ada di bawah video Anda untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, pertanyaan follow up kepada Ibu Iis, ataupun juga komentar-komentar setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Ibu Iis, terima kasih banyak buat waktunya. Bersyukur sekali Ibu bisa datang ke Ngopas dan nggak bosan-bosan, Bu, kalau misalnya saya minta. Terima kasih banyak, Bu Kalau ada Iis. kesempatan saya pasti senang. Baik. Kita berdoa, Bu, bersama-sama, dan kita akan doakan untuk para hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan ini, biar mereka juga bisa diberikan hikmat, bijaksana ketika mereka menghadapi kasus-kasus seperti ini yang ada di dalam jemaat mereka. Mari kita berdoa, Bu, bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau mempercayakan jemaat bagi kami yang begitu banyak, dengan variasi yang begitu banyak, latar belakang yang begitu banyak, dan juga dengan permasalahan yang begitu rupa ya Tuhan. Tuhan, kami melihat hal ini dan kami melihat dan diingatkan Tuhan bahwa kami hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan berikan kepada kami keyakinan teguh di dalam firman Tuhan, sesuatu fondasi yang tidak berubah, tetapi di lain pihak Tuhan, kami boleh juga mengasihi, melayani jemaat yang hidup di dalam
dosa maupun juga di dalam masalah-masalah isu-isu yang ada di dalam dunia yang berdosa ini. Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh sensitif, supaya kami boleh melayani dengan hati yang sensitif dan hati yang besar ya Tuhan, untuk boleh melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan seperti Tuhan juga mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat pembicaraan ini. Tuhan berkati pelayanan kami masing-masing di dalam tempat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.